Sebuah film berjudul Vicious tahun 2025 mengisahkan seorang perempuan yang menerima kotak misterius dari tamu tak terduga, sampai-sampai kemunculan kotak itu membuat hidupnya menderita dan sengsara. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke, daripada basa-basi di awal film, mending langsung saja Mimin bawa kalian ke dalam alur ceritanya. Let's go. Ozzy Srepet sayang sekali. We haven't seen you in pottery the past couple weeks. You know you still have 6 prepaid classes left. Did you want us to pause your membership? Berlatar di sebuah rumah, kisah akan berfokus pada seorang perempuan bernama, kita panggil saja si Polly. Ini parasnya, Polly sendiri tinggal di rumah sang kakak yang memang sengaja si kakak menyuruhnya karena si kakak tahu kalau tempat kerja adiknya dekat dengan rumah tersebut, sehingga Polly tidak harus repot-repot sewa taksi. Di tengah berbicara sendiri sambil merenung kesepiannya, Polly tiba-tiba kedatangan tamu, yaitu seorang nenek-nenek tua. Beliau mengaku jika kedatangannya kemari diantar sama taksi, dan jujur saja si nenek tak tahu ia harus kemana sambil menunggu dijemput oleh anaknya. Kesian melihat si nenek kedinginan, Polly pun menyuruh si nenek masuk ke dalam rumahnya. I'm sorry. It's too kind. It's so late. Oh, it's all right. Here you go. Sebagai sesama manusia, Polly alih-alih menyediakan si nenek segelas teh sebagai pertanda menghargai adanya tamu. Tentu kebaikan sekaligus kelembutan si Polly membuat si nenek berniat ingin memberikan imbalan atas kebaikan Polly terhadapnya. Tetapi tiba-tiba iya, melihat si nenek mengeluarkan kotak hitam berisi gelas atau semacam timer pasir, Polly pun dibuat sedikit takut ketika si nenek mengatakan kalau si Polly akan segera mati, dan Polly sendiri harus melakukan sesuatu untuk mencegah kematian tersebut. Mendengar sekaligus melihat tingkah laku serta semua sandiwara si nenek, Polly terpaksa mengusir si nenek saat itu juga. Tetapi Polly. entah dari mana si nenek tahu namanya, si nenek pun meninggalkan kotak tadi di gang rumah si Polly, di mana Polly yang semakin takut pun cepat-cepat mengunci semua pintu rumah dan menelpon si ibu untuk menceritakan semua keanehan barusan. Namun si ibu tidak terlalu memperdulikan masalah itu karena Polly juga harus fokus dengan pekerjaannya. Just sitting here. Well, she was probably just senile. Maybe. But we have to start somewhere. I've been praying on it, you know. Yeah, I was being... I don't know. I'm not your mother. Oh my god, kirain sedang berbicara dengan ibunya. Polly ternyata sedang berbicara sama sosok perempuan misterius yang berniat ingin menjebaknya, di mana sosok perempuan ini menyuruh Polly memasukkan 3 hal ke dalam kotak hitam di depan matanya, yaitu sesuatu yang Polly benci, Polly butuhkan, Polly cintai, dan kalaupun Polly bisa menyelesaikan ketiga hal ini, ia akan lolos dari kematiannya sendiri. Tepat ketika Polly coba memasukkan yang ia benci, yaitu kotak rokok, dari situlah timer pasir pun mulai berjalan. Besar kemungkinan kalau Polly sedang berbohong, sehingga
Ketika tak tahu harus mau gimana lagi itulah Polly tiba-tiba menerima telepon dari sosok perempuan itu. Dengan meniru suara bapaknya yang sudah meninggal dunia, ia menjelaskan bahwa sesuatu yang Polly sebenarnya benci itu bukan rokok, melainkan sebuah kalung pemberian dari bapaknya dulu. Entah bagaimana alur ceritanya sampai Polly benci sama kalungnya, sehingga besar kemungkinan kunci yang Polly tadi muntahin adalah kode buat Polly mengambil kalungnya di gudang rahasia itu. Usai persembahan yang Polly benci diterima, kini sosok perempuan itu mengancam akan membunuh ponakan serta kakaknya jika Polly sendiri tidak mau memotong jari tangan dan jari kakinya. Namun, demi ingin menyelamatkan ponakan sekaligus kakaknya, Polly terpaksa menyetujui keputusan tersebut. Please. Iya, entah bagaimana ceritanya, Polly langsung dibuat menangis ketika melihat Lini bersama Eva terbaring tak bernyawa di atas kasur. Tak hanya itu, Polly juga di sini tiba-tiba ditelepon oleh sosok perempuan tadi dengan menggunakan suara Lini ponakannya. Ia menyuruh Polly agar cepat menyerahkan sesuatu yang ia cintai untuk terakhir kalinya, sehingga Polly pun berpikir buat mengambil sehelai rambut Lini dan rambutnya Polly memasukkan ke dalam kotak hitam, berharap semuanya akan berakhir. Namun, tiba-tiba I'll always love you. disinilah Polly sekarang. Ia berada di atas meja rumahnya dengan kotak hitam tadi. Polly benar-benar tak tahu harus mau gimana lagi, karena sebelumnya Polly sudah memberikan semua apa yang perempuan itu minta, dimana Polly alih-alih berpikiran ingin mengakhiri kesengsaraannya dengan memberikan kotak itu pada tetangga rumahnya bernama Tiara. Ini rerainya, Polly langsung bersandiwara agar si Tiara mau membiarkannya masuk, persis seperti apa yang si nenek tadi di awal lakukan kepadanya. Sehingga dari situlah Tiara akan menjadi korban selanjutnya. Tara. Look, I was just trying to be nice. You really need to leave. I don't know what your fucking deal is. Beberapa menit kemudian, Mimin sedikit menjelaskan bahwa kejadian barusan seperti mimpi. Tapi apa yang Polly rasain seperti jarinya terpotong, ia memberikan kotak hitam pada tetangganya Tiara, itu memang benar-benar nyata. Cuman yang tidak nyata itu adalah kematian ponakan dan kakaknya. Okay. You can't now. Sorry. What? Oke guys, mungkin segitu aja yang bisa Mimin sampaikan pada alur film kali ini. Mohon maaf banget kalaupun ada kekeliruan serta kesalahpahaman Mimin dalam menyampaikan filmnya. Oke, terima kasih banyak buat kalian semua. Saya Ojis Repet mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.